semuanya, perkenalkan nama saya Adelina dengan nomor absen 2 dan NIM 24 10 11 20 10 31 dengan jurusan akuntansi dan kelas 01 SAKP 14. Perkenalkan, nama saya Nika Margarita, absen 23 dengan NIM 241111201667 dari jurusan akuntansi S1, kelas 01 SAKP 014. Perkenalkan, aku Tiara Bianca Salsabila dari kelas 01 SAKP 014. Nomor NIM aku 24 10 11 20 10 32 dengan nomor absen 34. Sekarang kita bahas tentang fungsi biaya. Fungsi biaya merupakan persamaan yang menunjukkan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rumus dari fungsi biaya yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Perusahaan X memproduksi sepatu biaya tetap perusahaan sebesar 50 juta. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk memproduksi sepasang sepatu sebesar 75.000. Tentukan fungsi biayanya. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya yaitu TC sama dengan FC. FC sebesar 50 juta. Kita tulis di sini 50 juta. Ditambah VC sebesar 75.000. Kita tulis Q. Q itu adalah kuantiti barangnya. Jadi fungsi biayanya yaitu sama dengan TC sama dengan 50 juta ditambah 75 Q. Ini fungsi biayanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi penerimaan. Jadi fungsi penerimaan itu adalah merupakan persamaan yang menunjukkan sejumlah uang yang diterima perusahaan sehubungan dengan hasil penjualan produksinya. Rumusnya di sini ada TR sama dengan P kali Q. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada kasus perusahaan yang memproduksi sepatu menjual produksinya sebesar 125.000 per unit barang. Kita menentukan fungsi penerimaannya. Kita cari dulu P-nya. P-nya di sini harga per unitnya 125.000. Di sini kita tulis TR-nya. TR itu kita tulis di sini rumusnya P kali Q. Kita tulis dulu. P-nya adalah 125 dikali Q. Oke, ini hasil dari penerimaan totalnya yaitu TR. Di sini kita ada di materi analisis titik impas atau break even point. Nah, di sini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan laba. Jumlah suku merupakan laba yang digunakan untuk break even point. Jadi rumusnya itu TR sama dengan TC. Lalu kita ada contoh soal. Jadi di sebuah perusahaan A menjual produknya sebesar 95.000 per unit barang dengan biaya tetap perusahaan sebesar 75 juta. Jika biaya variabelnya sebesar 35% dari harga jual barang, tentukan ada dua, yaitu break even point-nya baik dalam unit maupun rupiah. Yang kedua grafik. Untuk penyelesaiannya di sini diketahui TR adalah 95.000. Yang ditanya itu adalah Q-nya berapa. Terus di sini ada FC yaitu biaya variabel. Jadi di sini 95.000 dikali biaya variabelnya itu di sini ada 35% atau bisa disebut dengan 0,35. Nah, dari sini kita dikalikan jadi 33.250. Untuk biaya tetapnya di sini 75 juta. Dan di sini kita mencari si Q-nya. Jadi di sini TC sama dengan 75 juta ditambah hasil dari variabelnya 33.250 Q. Nah, selanjutnya kita rumus dari break even point-nya yaitu TR sama dengan TC. Jadi di sini TR-nya adalah 95.000.
Q di sini 75 juta ditambah hasil yang tadi TC ini. Lalu di sini hasil dari VC ini dipindahkan ke sini dikurang, jadi 95 dikurang 33 250 yaitu 61 750. Di sini jadi 75 juta saja. Lalu di sini Q pindah 61.750 dibagi 75 juta dan hasilnya 1.215. Sekarang tinggal disubstitusikan. 95.000 dikali Q-nya 1.215. Hasilnya segini. Maka di sini diketahui Q-nya itu 1.215 dan P-nya dan yang kedua adalah grafiknya seperti ini. Fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Perlu diketahui bahwa pendapatan masyarakat suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi dan tabungan. Selanjutnya itu adalah rumus fungsi. Rumus fungsi konsumsi itu dapat dicari dengan C sama dengan A tambah B dikali Y, dan rumus fungsi tabungan adalah S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Dan yang ketiga itu ada BEP atau break even point dengan rumus Y sama dengan C ditambah S menjadi S sama dengan Y dikurang C atau S sama dengan O. Selanjutnya adalah contoh soal. Dan di sini kita diminta untuk menentukan fungsi konsumsi, fungsi tabungan, tingkat pendapatan BEP dan grafik. Nah, yang A itu diminta fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B dikali Y. Di sini kita mencari A-nya dulu. A-nya itu sama dengan APC dikurang MPC dikali Y1. Nah, APC-nya itu C1 per Y1 dikurang selisih C dibagi selisih Y dikali Y1. C1-nya 900 dibagi Y1-nya 1000 dikurang selisihnya itu 150 dibagi 200. Nah, Y1-nya 1000 sama dengan ini tinggal dibagikan aja, jadi 0,95 dikurang 0,75 dikali 1000. Hasilnya adalah 200. Yang A. Dan diketahui juga di sini yang B itu sama dengan 0,75. Yang ini ya teman-teman. Nah, baik, sudah diketahui kan A dan B-nya. Sekarang kita tinggal substitusikan. C sama dengan A ditambah B dikali Y. A-nya 200 ditambah B-nya 0,75 dikali Y. Dan ini adalah fungsi konsumsi. Baik, selanjutnya adalah yang B, fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu rumusnya S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Nah, A-nya itu kan tadi sudah diketahui 200. Jadi min 200 ditambah 1 dikurang B-nya sudah diketahui yaitu 0,75 dikali Y. Nah, jadi di sini S-nya itu sama dengan min 200 ditambah 0,25 Y. Ini adalah
fungsi tabungannya. Selanjutnya itu yang C, kita diminta untuk menentukan tingkat pendapatan BEP. Nah, fungsi BEP itu sama dengan Y sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah tabungannya kan tidak ada, maka ditulis 0. Jadinya di sini Y dikurang C sama dengan 0. Y dikurang C-nya kan tadi sudah diketahui, yaitu 200 ditambah 0,75Y sama dengan 0. Jadi Y dikurang 0,75Y dikurang 200 sama dengan 0. 0,25Y dikurang 200 sama dengan 0. Jadi 0,25Y sama dengan 200, tinggal dibagi. Jadinya Y sama dengan 800. Jadi BEP-nya adalah 800. Selanjutnya itu D, grafik. Nah, untuk grafik saya cantumkan di foto ini. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional menggunakan dua metode. Yang pertama metode pendapatan dan yang kedua metode pengeluaran. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Diketahui negara A memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut. Ini dalam jutaan ya. Konsumsi 500 juta, investasi 400 juta, sampai dengan laba usaha itu 900 juta. Dan jumlah penduduk yang ada itu adalah 1000 jiwa. Nah, di sini ditanya, hitunglah besar pendapatan nasional negara A. Karena dia menanyakan pendapatan, maka kita menggunakan metode pendapatan, yaitu rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Kita tulis di sini Y sama dengan R. R itu kan tadi adalah sewa ya. Sewa sebesar berapa? 600.000. Ditambah W. W itu adalah gaji atau upah. Di sini sebesar 700.000 kita masukin. Ditambah I yaitu bunga 800.000. Ditambah P. P itu adalah laba. Labanya sebesar 900.000. Dijumlahin totalnya adalah 3 juta. Nah, ini besar pendapatan nasionalnya sebesar segini. Selanjutnya, hitunglah besar pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran. Nah, kita menggunakan rumus yang metode pengeluaran, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, Y sama dengan C itu kan konsumsi ya sebesar 500.000, I itu investasi sebesar 400.000, G itu adalah pemerintah sebesar 300.000. Kita tambah 300.000. Buka kurung X. X adalah ekspor. Ini ekspor sebesar 200.000. Dikurang impor sebesar 100.000. Hasilnya itu adalah 1.300.000. Nah, jadi pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran yaitu sebesar segini. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Kalian bisa lihat di foto ini.